Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita untuk materi matematika dasar ya. Kali ini kita akan move ke integral. Kalau sebelumnya kita udah bahas diferensial atau turunan, maka lawannya adalah integral ya, integral atau integrasi ya. Nah, integral itu bentuk formula umumnya adalah misalnya ada bentuk seperti cacing ya. Ini namanya integral ya. Akan ketemu bentuk seperti ini. Ya, ini dibacanya integral dari x pangkat r kemudian dx. Nah, jadi selalu ada dx di depannya atau apapun itu. Misalnya di sini bukan x, misalnya di sini a, maka di sini dA. Kalau di sini ada variabel p, maka di sini dp. Jadi integral itu adalah mengintegrasikan turunan. Makanya integral itu adalah kebalikan dari turunan, gitu ya. Nah, jadi kalau ada seperti ini, variabel x berpangkat suatu bilangan r, maka nanti integralnya dia akan menambah jumlah pangkat. Nah, jadi bedanya kalau turunan kemarin, kan misalnya ada 2x ya, 2x pangkat 2. Maka turunan kan kita kalikan ya, jadinya 4x. Kan pangkatnya jadi berkurang 1, dari 2 jadi 1. Nah, kalau dia integral, pangkatnya bertambah 1. Nah, itu enaknya, ingatnya. Jadi kalau misalnya dia diferensial, itu atau turunan itu pangkatnya berkurang 1, tapi kalau integral, pangkatnya bertambah 1. Makanya di sini jadinya xr plus 1. Nah, kemudian kalau yang indiferensial kan kita kalikan ya. Nah, kalau ini kita bagi. Nah, kita bagi dengan apa? Dengan pangkatnya ditambah 1 juga. Nah, ditambah dengan C. Selalu ada konstanta di depannya. Ini bentuk formula ya. Jadi makanya kalau misalnya kita dapat integral dari misalnya x pangkat 5 gitu. Ya udah berarti bentuk integralnya adalah kan ini pangkatnya 5, maka jadinya x pangkat 5 plus 1 ya. Dibagi dengan 5 plus 1 ditambah dengan C. Berarti jadinya berapa? X pangkat 6 dibagi 6 ditambah dengan C. Simpel kan? Nah, terus kalau misalnya ada bilangan lain, misalnya bukan bentuk x pangkat 6, tapi misalnya kita ganti, misalnya 2x pangkat 2 kita integralkan dx gitu. Gimana nih hasilnya? Sama aja. Berarti kita tetap 2x ya. Pangkatnya jadinya 2 plus 1. Di bawahnya jadinya 2 plus 1 juga. Kan pangkatnya 2. Nah, maka jadinya 2/3, ya kan? X pangkat 3 plus konstanta. Tuliskan selalu plus konstanta ya, biar orang tahu kalau itu hasil dari integrasi atau integral. Nah, lalu kalau ada perpangkat bilangan pecahan gimana? Sama aja. Misalnya pecahan apa? Integral dari 1/2 x kuadrat. Ya udah, berarti hasilnya adalah tetap 1/2 nggak berubah, tetap 1/2. Kemudian x-nya pangkat 2 plus 1 kita bagi dengan 2 plus 1 kan. Nah, maka 1/2 dikali, jadi kan gini, 1/2 kali x pangkat 3/3 kan. Maka jadinya adalah 1/6 ya. X pangkat 3 ditambah C. Gitu. Bisa ya? Oke. Ini adalah soal, langsung aja kalian coba ya. Ini kan gampang-gampang sekali ya. Kerjainlah semuanya. Nah, ini kayak akar kalian ubah dulu jadi bentuk pangkat biar mudah ya. Masih ingat kan akar itu misalnya ada akar A itu sama dengan A pangkat 1/2. Oke? Alright. Nah, ini adalah definite integral. Maksud definite integral adalah integral yang punya batas. Nah, jadi integral yang punya batas. Jadi dia ada batasnya ya. Ada batas. Kalau tadi perhatikan ya, cacingnya tuh nggak ada batas kalau yang tadi. Ini semua adalah integral ya, hitung integral ya. Ini cari integral. Cari integral dari fx maksudnya ya. Nah, integral x, integral x pangkat 5, integral ini ya. Kalau tadi kan bentuknya cacing aja, nggak ada batasnya. Nah, ini bentuk dari tidak ada batas. Nah, tapi kalau dia punya batas, dia akan tulis batasnya dari A ke B. Nah, atau boleh dituliskan dengan istilah gini, integral A ya, A sampai B. Nah, jadi batasnya adalah A sampai B. Nah, misalnya ada di sini fx plus gx kemudian dx. Artinya ada dua fungsi gitu ya. Maka nanti kita bisa pisah.
Jadinya integral A ke B untuk fx dx plus integral A ke B untuk gx dx. Jadi dipisah jadi dua. Jadi kalau dari satu gabungan dijumlahkan, bisa dipisah masing-masing jadi satu integral tambah satu integral. Nah, gitu. Itu sifatnya, sifat dari definite integral. Sebenarnya sifat dari integral yang nggak punya batas juga sama. Jadi kalau ini umum sebenarnya. Integral kalau dijumlahkan dan dua-duanya ada variabel x. Misalnya gini, integral 2 sampai 3, kemudian 2x plus 1 ditambah dengan x kuadrat dx. Ini kan dua fungsi, ini fungsi 1 fx, kita anggap ini fungsi 2 kan gx, karena ada variabel x-nya. Ya, paham ya? Jadi seperti itu. Nah, itu maksudnya. Kenapa ada fungsi, ya. Oke. Ini apa nih? Oh, ini bentuk kedua. Bentuk kedua kalau misalnya ada pengali di depannya, misalnya ada suatu bilangan alfa, kemudian dikali dengan apa namanya? Dengan fungsi tertentu, ya. Misalnya, contohnya integral dari 2 ke 3 dari 5 kali 2x plus 1 dx misalnya. Nah, ini boleh dituliskan 5 kita keluarkan ke depan, ya. 5 integral dari 2 ke 3 gitu ya untuk 2x plus 1 dx itu boleh. Itu sifatnya juga, sifat dari integralnya. Nah, kalau kita menggabungkan sifat satu dan kedua, maka kita juga bisa melihat sifat ini. Nah, kalau integral dari A menuju B dikurangin, kita juga bisa mengurangkan. Jadi kita pisah-pisah satu dan dua, karena ada dua fungsi kan. Nah, paham ya? Lanjut. Nah, sekarang lihat nih, kalau integral A menuju B fx, itu sebenarnya sama aja kayak integral A menuju C fx dx ditambah dengan integral C menuju B fx dx. Kok jadi banyak? Ini padahal satu ya. Kok jadi ada dua? Ya, itu ternyata dibuat batasnya gini, AC, CB ya. Jadi misalnya CBC ini hilang dia sifatnya. Maka tinggallah A ke B dari fx dx. Karena sama. Nah, jadi misalnya gini, ada integral ya integral 2 ke 4 gitu misalnya ya. Dari x kuadrat misalnya, dx ya. Itu sama aja dengan integral dari 2 ke 3. Jadi ada angka tengahnya ya. Angka tengahnya x pangkat 2 dx ditambah dengan integral 3 ke 4 kan dari x kuadrat dx. Nah, ini kan sama ya. Jadi yang sama ini bisa dihilangkan. Maka jadinya hasil akhirnya adalah 2 ke 4 x kuadrat dx gitu. Paham ya? Contoh. Nah, ini ada contoh integral 0 ke 1 dari 5x kuadrat. Tadi ada bentuk kan, kalau ada variabel di depan boleh kita keluarin. Maka dikeluarkan variabelnya, terus integral 0 ke 1 x kuadrat dx. Maka 5 dikali, nah ini gimana nih 1/3 dapatnya? Masih ingat kan? X kuadrat jadinya berapa? Nah, ini terlalu langsung dia nih ya. Kita coba kerjain pelan-pelan ya. Jadi kan ini saya kerjakan sebelah sini ya. Jadi 5 integral 0 ke 1 terus dari x pangkat 2. Integralnya berapa? X pangkat 2 plus 1 ya dibagi 3. Ya kan? Nah, maka jadinya maaf nih nggak ada lagi integral. Ya integral ya. Oh maaf nih jelek banget nih. Salah cara tulisnya salah. Bentar ya. Jadi kalau integral batas itu kita langsung kasih batasnya. Nah, ini kan udah saya integralkan tadi ceritanya. Jadi kalau udah kita integralkan, kan 5 udah kita keluarin tuh ke depan. Terus jadinya apa? X pangkat 2 ya. Jadi X pangkat 2 plus 1 dibagi 3 gitu kan. Ini kan dikali ya depannya. Dikasih batas. Batasnya adalah 0 ke 1. Nah, jadi gitu caranya. Maka nanti 5 dikali 1/3 X pangkat 3, batasnya adalah 0 ke 1. Nah, batas atasnya yang 1. Jadi yang di atas itu disebutnya batas atas. Ini namanya BA, ya batas atas. Kalau ini namanya BB, batas bawah. Nanti jadinya dikurangin. Maka bentuknya jadi seperti ini nanti. Bentuknya jadi 5 kali 1/3 X pangkat 3 gitu ya, kurungin dulu ya. Ini kan ada kurungnya sebenarnya tadi ya.
X pangkat 3-nya diganti sama X pangkat 3-nya itu nanti diganti sama 1 ya. 1 X-nya kan dari 0 ke 1. Jadi 1 pangkat 3 terus dikurang dengan sepertiga. X-nya diganti dengan 0. Kan batasnya 0, 1 dan 0. Jadi 0 pangkat 3. Paham ya? Makanya di sini ini kan jadi 0 ya. Ini kan satu pangkat 3 apa? Tetap 1 kan. Jadi yang sepertiga. 5 kali sepertiga. Maka jadi gini cuman. 5 kali sepertiga atau 5 per 3. Nah itu maksudnya. Ya. Nah kemudian kalau misalnya seperti ini. Ya. Contoh yang kedua. Integral batasnya dari 1 ke 2, 3 kurang X. Ini sifat tadi kan, kalau ada pengurangan kita kurang, kita bisa pisah. Integral 1 ke 2 dari 3 dikurang dengan integral 1 ke 2 dari X, karena bentuknya pengurangan. Oke. Nah, oh iya pertanyaannya, kan tadi yang saya contohkan itu di depan adalah ada fungsi-fungsinya ya. Nah, jadi di sini kok nggak ada X-nya di 3, kok bisa dipisahin? Bisa. Jadi asal dia ada kurang tambah, pisahkan aja. Nggak apa-apa. Walaupun dia nggak punya variabel X, boleh ya. Jadi, nah uniknya dia kalau misalnya di turunan kemarin, kalau turunan itu misalnya kita punya turunan dari 3, terus dx per, saya d per dx dari 3. Turunannya kan 0, karena dia nggak ada variabel X-nya, kan gitu ya. Beda dengan d per dx dari 3x, itu jadinya 3 kan turunannya. Tapi kalau dia integral dari 3 dx itu adalah 3x. Kenapa bisa bertambah? Kenapa ada variabel x-nya? Kenapa? Karena kan 3 itu sama aja dengan integral 3x pangkat 0, betul nggak? Karena kan x pangkat 0 itu 1. Bilangan apapun dipangkatkan 0 itu 1. Makanya ketika 3x pangkat 0, ya, ini sama ya dengan ini ya. Itu makanya jadinya integralnya adalah 3x pangkat 0 plus 1 kan, dibagi dengan 0 plus 1. Makanya jadinya 3x pangkat 1, betul? Dibagi 1 kan. Nah, maka jadinya 3x. Ini berlaku nggak cuma 3. Jadi kalau ada konstanta, misalnya integral dari 1, maka jadinya x. Integral dari setengah, jadinya setengah x. Gitu ya. Nah, jadi bertambah dia. Makanya di sini, lihat ya, di sini kan integral ya, kurang ya. Nah, jadi ketika dikurangin, ya udah, kita bisa-bisa ya kerjainnya. Ini kan yang di dulu kita kerjain, maka jadi 3x kan. Nah, 3x. Terus dia langsung mengurangin x-nya. X-nya itu dikurangin 2 kurang 1. Kenapa? Karena kan tadi bentuknya jadi berbatas 0 ke 1. Ini 1 ke 2. Berarti yang ini kita kerjain dulu. Maka jadi 3x kan batasnya 1 ke 2. Maka jadinya 3 x-nya itu yang 2 dikurang dengan 3 yang x-nya 1 kan gitu. Maka jadinya 6 kurang 3 kan, atau 3 gitu. Udah, terus yang ini, yang x, hasil integralnya apa? Integral dari x itu integral 1 ke 2 dari x dx itu adalah x pangkat 2 bagi 2 kan. Jadi gitu juga x-nya kita batasin dari 1 ke 2. Maka kalau untuk 2 berarti x kuadratnya ini kan setengah ya di depannya. X kuadrat berarti 2 kuadrat gitu kan, dikurang dengan setengah 1 kuadrat. Maka jadinya 4 per 2 ya. 4 per 2 dikurang 1/2. Ini kan 4 kali setengah, 4 per 2. 3 per 2. Maka jadinya ini hasilnya. Maka ada 3. Ini kan hasilnya 3 ya. 3 kurang 3 per 2. Ya. 3 kurang 3 per 2 tuh 3 per 2 ya. 3 kurang 3 per 2. Berarti 3 per 2 ini 6 per berapa? 6 per 2 ya. Oh iya. Dikurang 3 per 2. Jadinya 3 per 2. Cari bentuk pecahan dari 3 yang penyebutnya 2. 6 per 2 kan. 6 bagi 2 kan 3. Maka hasilnya benar. 3 per 2. Oke. Ini soal kalian kerjain aja. Ya pakai sifat yang tadi. Ini juga soal. Silahkan dikerjakan. Yang ini pilih aja 2 ya. Ini pilih 2. Banyak kali nanti. Ya.
Oke, ini adalah bentuk indefinite integral, bentuk integral yang tidak ada batas. Maka seperti ini ya. Nah, ini baru kita lihat tadi. Kalau dia integralnya itu adalah bentuk konstanta, misalnya angka yang tidak ada variabel x, saya sudah jelasin tadi ya, maka dia muncul x plus c. Oke. Nah, jadi dia batasnya itu antara dari minus tak hingga ke tak hingga, maka nggak ada batas ya. Jadi indefinite itu artinya tidak ada batas, gitu ya. Sama, kalau dijumlahkan bisa dibentuk seperti ini ya, dibagi-bagi, dipisah-pisah. Nah, contohnya kayak gini, misalnya 1 plus x pangkat 3. Kita buat jadi integral dari 1, integral dari pangkat x pangkat 3. Ya udah, jadi integral dari 1 kan x ya. Integral dari x pangkat 3 ya x pangkat 4 plus 4 bagi 4 plus c. Gitu. Nah, ini contohnya misalnya ada 3 kayak gini kan. Pisahin jadi 3. Integral dari x dikurang integral dari 11 dx dikurang integral dari 3 pangkat x pangkat min setengah. Dipisahin kan 3-3-nya kan. Terus kita selesaikan x berarti x kuadrat plus 2. Kalau yang 11 karena nggak ada variabel tinggal tambahin variabel aja. Yang ini ada konstanta depannya ya. Keluarkan, 3-nya keluar, integral dari x pangkat min setengah. Min setengah tambah 1 kan, jadi setengah kan. Nah, di bawah juga min setengah tambah 1. Nah, kali 3 tambah c. Maka jadi ini dipisahin ya 1/2 x kuadrat gitu kan. Dikurang 11x ditambah gimana nih? Oh, ini kan setengah. Dibawa ke atas gimana? Kalau ada pangkat, kalau ada pecahan dibawa ke atas, misalnya ada A per B. Nah, itu sama aja dengan A kali B per A kan? Nah, maka ini kan kalau ada 3 bagi setengah, sama aja dengan 3 kali 2 per 1. Balik dia. Makanya setengah ini dibalik, jadinya kan nanti jadinya 3 kali 2 kan? 2 per 1. Maka jadinya 6. X pangkat setengah dijadiin akar, ya kan? Akar itu kan artinya pangkat setengah. Jadi akar X diubah bentuk. Ditambah dengan C. Alright. Ini sama aja caranya, silahkan diikuti step-stepnya ya. Ini soal, kalian kerjain aja yang C. Terus yang B sama D. Boleh ya? Kerjain 3 aja. Sisanya kalian kerjain sebagai latihan mandiri boleh, tapi yang dikumpulkan yang C, B, D aja. Oke. Oh, tambah satu lagi lah yang E ya. Oke. Jadi C, B, C, D. Oke. Jadi secara umum nanti banyak sih integral sebenarnya, tapi kalian nggak perlu paham sampai trigonometri ya. Kalian perlu paham sampai yang dasar-dasar ini aja. Karena nggak tahu dipakai yang lain. Jadi banyak deh. Ini bentuk yang tadi kita pelajari baru yang pertama. Nanti ada bentuk kedua, ketiga, sampai bentuk ketujuh. Ini kayak ini integral trigonometri kan, sin. Kalau integral sin tuh jadi min cos. Kalau integral cos tuh sin ya. Kalau integral sekan kuadrat itu tangen. Ya, macam-macam lah, banyak sekali bentuk integral itu. Kalau integral dari eksponensial misalnya e pangkat x tetap x pangkat x, nggak berubah dia. Misalnya integral dari 1/x itu jadinya ln x, logaritma natural ya. Nah, banyak sekali bentuknya. Tapi ini nggak perlu dipahami sekali. Ini sebagai suplemen aja, boleh kalian baca-baca nanti di ini ya di slide-nya. Ini juga nggak perlu dikerjain ya. Ini nggak perlu kalian kerjakan. Oke, saya pikir itu dulu materinya. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Insya Allah kita akan melakukan lanjutan materi ya. Nanti kita lihat materi apa. Terima kasih banyak atas atensinya sudah nonton sampai akhir. Kalau ada pertanyaan atau belum paham nih, ulang dulu nonton videonya di menit-menit tertentu yang belum paham. Tapi kalau masih ada yang belum paham juga, silakan kalian tanyakan di Classroom ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.